Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Tilem untuk kelanjutan belajar membaca Al-Quran dengan cepat dan benar dan baik lah. Lebih bagus lah. Pakai metode, teman-teman, kita fokus ke pondasi dulu. Gampang kalau masalah membangun sebuah bangunan, membangun sebuah bangunan itu gampang. Yang pasti pondasinya harus pas dulu. Jadi kalau sudah pondasinya sudah bagus, insya Allah pembangunan ke atasnya itu gampang. Temboknya kayak apanya, kayak pernik-perniknya itu gampang. Yang penting pondasinya bagus, cara pengerjaan pondasinya itu harus bagus juga. Kalau sudah bagus, insya Allah mau dijadikan gedung berapa lantai pun itu pasti bagus. Gitu teman-teman. Jadi ini yang pondasi yang paling penting. Kemarin sudah saya bahas masalah dua pondasi ya. Pondasi yang elemen ilmu, untuk mencari ilmu itu bagaimana, syarat-syaratnya apa saja, ada 6 kan. Kemarin cerdas sudah, niat juga sudah. Sekarang yang ketiga adalah sabar. Kenapa sabar dalam mencari ilmu? Ada yang tahu jawabannya? Cari ilmu itu sulit. Cari ilmu itu harus konsisten. Cari ilmu itu juga butuh perjuangan yang sangat ekstra. Apalagi untuk Al-Quran, sesuatu yang sangat mulia. Sabar ini harus konsisten dikerjakan. Sabar menghadapi omongan, sabar menghadapi ketidakpahaman, sabar menjalankan, sabar dalam belajar. Kadang ada ketidakcocokan sama guru, gurunya marah, gurunya terlalu keras ngajarinya, ya harus sabar. Namanya juga cari ilmu. Karena kalau tidak sabar ya wassalam, sudah berhenti, sudah cari ilmu. Kalau nggak sabar, ada ujian, ada musibah, ada masalah yang menghalangi untuk cari ilmu. Kalau teman-teman nggak sabar, kembalikan semua kepada Allah. Ini yang penting teman. Jadi sabar itu yang paling penting. Harus giat dan rajin, konsisten, sabar dalam menjalankan semua. Sabar dalam menjalankan itu konsisten, rajin. Imam Bukhari kalau enggak Imam Ghazali kalau enggak salah, itu ada cerita salah satu muridnya itu pada waktu belajar itu dia malas belajar. Terus sama Imam Ghazali, kalau enggak Imam Bukhari, itu ditanyakan, sama Syekh itu ditanyakan, kenapa kamu kok malas belajar, kenapa kamu kok enggak belajar? Iya Syekh, saya itu sekarang lagi malas. Oh, Syekh itu enggak marah, cuman dia, kamu tuh harus mempunyai sifat sabar. Loh kok begitu? Ya karena penyelamat orang bodoh itu adalah sabar di masa depan. Ya harus sabar. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Ya harus sabar. Karena apa? Dulunya nggak mau berusaha. Pedih. Apa namanya? Nggak sulit sih ujiannya. Soalnya yang mau dipelajarin itu adalah apa ya? Al-Quran, teman-teman. Harus sabarnya itu harus ekstra. Sabar. Pelan-pelan loh. Apakah harus langsung bisa? Enggak. Pelan-pelan saja.
Belajar atau mengaji itu pelan-pelan saja. Yang penting konsisten, setiap hari setengah jam, setiap hari 1 jam, dan itu dilakukan terus-menerus. Sabar, dilakukan terus-menerus dengan sabar. Gitu loh. Dipersiapkan benar-benar cerdas, oke, niat oke, sudah siap oke. Sekarang harus sabar menjalankan itu semua. Sabar dalam menstabilkan niat itu. Sabar dalam pemahaman untuk memahami sesuatu yang belum bisa. Sabar. Loh, kalau untuk lansia dewasa, kalau sudah berkeluarga, ya ada sih yang di kadang cemooh ya, yang malu karena usianya sudah tua atau sudah berumur atau sudah berkeluarga, sudah punya anak. Mau belajar itu malu. Loh kok malu? Lebih malu mana? Kalau memang bisa belajar, tidak bisa ngajinya. Mending belajar. Dicemooh, tidak apa-apa. Fokusnya sampean itu ke ngaji, bukan ke orang yang mau ngomongin. Fokus saja. Niat itu. Kalau niat sudah pengen bisa belajar Al-Quran, ya niatnya ke Al-Quran, bukan niatnya ke orang. Kalau teman-teman nggak sabar omongan, berhenti total, habis sudah, hancur sudah. Apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dibentuk itu habis sudah. Itu teman-teman. Nggak usah dengerin orang lain. Teman-teman itu fokus ke orang lain apa fokus ke dirinya sendiri ya, karena tidak tahu. Salah teman-teman itu kalau belajar Al-Quran mementingkan omongan orang lain. Jangan. Fokus saja. Kalau disuruh keras ya keras saja. Ngapain kita malu? Kita itu pengen belajar kok. Gitu. Nggak sulit teman-teman. Cuman yang mempersulit itu teman-teman sendiri. Yang nggak cocok dengan hatinya. Nggak cocok dengan apa ya. Pengennya kan instan kan. Belajar sekarang 1 minggu kemudian bisa lancar. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Tapi apakah teman-teman itu masuk kategori orang-orang yang istimewa? Gitu. Jadi tolong teman-teman harus tahu diri, harus memperbaiki diri juga, harus tahu diri lah, memposisikan diri itu bagaimana untuk teman-teman. Kalau teman-teman merasa bisa ya nggak usah belajar, nggak usah belajar mengaji, sudah bisa. Kalau menurut teman-teman sudah cukup ilmunya, belajar Al-Quran nggak usah ngaji, nggak usah, terserah teman-teman. Itu semuanya tergantung dari teman-teman sendiri. Gitulah, nggak ada paksaan di sini. Cuma ini kan fondasinya saja. Umumnya yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu, yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Fondasinya, ini fondasinya. Sabar. Yang keempat adalah bekal. Bekal. Waktu, transport, uang, ya uang, tenaga. Kalau teman-teman ingin mencari ilmu tapi nggak punya bekal, diam di rumah, bagaimana bisa? Mau privat, nggak punya uang, bagaimana bisa? Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Bisa. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Teman-teman apakah ada di posisi seperti itu? Waktu penting teman-teman. Sisakan waktu. Kasih waktu untuk belajar. Ini termasuk bekal. Kalau teman-teman nggak punya waktu, gimana mau bisa belajar Al-Quran? Baca Al-Quran. Kalau teman-teman nggak punya transportasi untuk ke TPQ, bagaimana bisa belajar Al-Quran?
Kalau teman-teman nggak punya bekal untuk niatnya kurang bekalnya, kan otomatis hujan sedikit, nggak punya mantel, berhenti sudah, nggak berangkat, malas. Karena apa? Nggak punya bekal. Anak kecil mau belajar ngaji, nggak ada uang sakunya, nggak dikasih, kan biasanya malas. Bekalnya itu kalau bekal niat saja sih nggak apa-apa, cuman ya agak agak gimana gitu, agak sulit. Bisa apa sih yang nggak bisa tercapai, agak sulit, tapi bener agak sulit, nggak mulus teman-teman, karena apa namanya, kurang kurang nggak, SOP-nya nggak, kurang lah. Jadi jangan terlalu terpaku sama apa ya, ada beberapa yang nggak apa namanya, nggak pakai metode metode kayak gini SOP ya, tapi itu orang-orang tertentu, tolong digarisbawahi, orang-orang tertentu, bisa orang-orang istimewa. Tenaga teman-teman itu tidak makan, mau belajar ngaji tidak makan, otomatis lapar, tidak fokus. Belajar ngaji kok tidak makan, tidak fokus, lapar, tidak semangat, suruh teriak, suruh keluarkan suaranya, nggak bisa keluar suaranya, terus gimana mau bisa? Tolong banget teman-teman, eh, tolong dipahami, bener-bener tolong dipahami, tolong di apa namanya, diresapi apa yang saya bicarakan. Nggak usah terlalu emosi, nggak usah gini, nggak usah, resapin saja, cerdas, niat, sabar, punya bekal. Ini yang keempat, tolong agak-agak apa ya, agak berpikir lah, oh iya bener gitu, kalau nggak bener, kalau nggak cocok, oh nggak cocok, nggak apa-apa, masalah, coba cari referensi lain. Biasanya yang dipakai ini, yang dipakai itu kayak gini, logika sederhana, cuman kadang kitanya yang mempersulit kita, karena tidak cocok yang gini, terserah teman-teman. Cuman yang saya ajarkan kayak gini kan, ke teman, ke ke anak didik, ke apa ya, ke tempat mengajar saya kayak gini, bekal. Insya Allah bisa kalau kita itu coba, kalau kita memposisikan diri sebagai santri, sebagai pencari ilmu, insya Allah ilmu itu gampang. Jangan, kadang kita itu gurunya yang dinasehatin, berhubung karena kita sudah lebih tua ya, nggak pengennya gini kan, loh kok ngatur gitu loh. Guru itu tahu dengan kondisinya, teman-teman tahu, semangat saja teman-teman, saya yakin teman-teman itu pasti bisa, pelan-pelan ya, jangan langsung pengen langsung bisa, enggak usah, pelan-pelan, yang penting kita fokus cari ilmunya, fokus cari ilmu saja sudah, cari ilmunya, gak usah toleh kanan kiri, gak usah malu, gak usah gini, gak usah, fokus cari ilmunya, apa yang keinginannya teman-teman, fokus ke keinginannya. Kalau teman-teman selalu menoleh kanan kiri, gak fokus, gak jadi, beneran gak jadi, karena kita kan sibuk memperhatikan orang lain. Loh, apakah sehari? Enggak, kan cuma setengah jam, 1 jam itu. Dalam 1 jam kita fokus ngajinya. Kalau seumpama kita privat di rumah, kita teriak-teriak, kita mengeluarkan suara terbaik kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Otomatis kan tetangga kan dengar, wah itu masih belajar ngaji, gini. Loh, kita malu, enggak fokusnya, gimana mau bisa? Enggak usah seperti itu. Kurang fokus ya, harus lebih fokus lagi. Apa yang diinginkan sama teman-teman itu fokus saja, nggak usah toleh, nggak usah terlalu banyak titik yang gini motivasi ya, nggak usah, cukup ikutin apa kata guru, sudah beres. Terlalu banyak motivasi, terlalu banyak gini, terlalu nggak, lama mau bisa itu lama, bisa lama, tapi jadi sampai sini paham.
Tanyakan kalau belum paham, tanyakan kalau belum jelas. Dari penjelasan saya, kalau teman-teman punya metode sendiri, punya cara tersendiri, monggo. Nggak ada paksaan. 2024 semuanya itu sudah dihamparkan, sudah jelas, banyak ilmu yang gini yang gini, terserah mana yang lebih bagus bagi teman-teman. Kalau baik, kalau bagus ambil, jelek buang, simple toh. Intinya apa? Sama-sama belajar, belajar Al-Quran. Toh ini juga untuk ke belajar Al-Quran, sama-sama, sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih banyak, saya sangat berterima kasih sudah mensupport channel saya. Semoga bisa lebih baik. Inilah saya apa adanya yang bisa saya berikan di channel ini. Mungkin bisa lebih baik ke depannya, mungkin ya, semuanya tergantung dari takdir aja lah. Yang penting bisanya saya sekarang ini saya maksimalkan. Kalau ada kurang lebihnya ya namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Kalau saya itu sedikit lebihnya, tapi banyak kan kurangnya, nggak bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman. Oke, saya akhiri untuk yang pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.